berselanjut dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah tentang praise and worship atau tentang pujian dan penyembahan. Dan khusus ibadah pada hari ini Bapak Ibu, semua tim musik juga choir berdiri di depan. Siap choir? Mari berikan tepuk tangan buat choir kita yang luar biasa. Ya. Juga dengan singer kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, bagaimana? Siap? Saya berdiri. Mari berikan tepuk tangan buat singer kita Bapak Ibu, dan juga kepada tim musik kita yang sangat luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan buat tim musik kita Bapak Ibu. Haleluya. Dan berikan juga senyum kepada Tuhan Yesus pada saat ini. Boleh kita berikan senyum kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu. Amin. Dan khususnya kepada Bapak pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Ya. Pada saat pagi hari ini saya percaya bahwa ketika kita tadi menaikkan pujian penyembahan, saya percaya bahwa kita semuanya merasakan hadirat Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saya terlalu yakin bahwa di akhir-akhir ini Tuhan akan memulihkan gerejanya lewat pujian dan penyembahan. Yang percaya katakan amin. Haleluya Bapak Ibu. Oke, pada saat ini kita akan lihat materi kita Bapak Ibu. Apa itu pujian dan penyembahan? Apa itu pujian? Mari kita lihat. Boleh kita baca bersama-sama definisi daripada pujian. 2, 3, ya. Pujian adalah ekspresi manusia berupa ungkapan hati yang ditujukan kepada Allah sebagai tanggapan atas perbuatannya dan juga atas diri pribadi Allah sendiri. Jadi artinya Bapak Ibu, bahwa lewat memuji Tuhan ada sesuatu kegairahan dalam hati kita, ada suatu ekspresi yang sangat dalam hati kita, dan kepada siapa kita tunjukkan bahwa pujian itu yang layak untuk menerimanya adalah kepada Tuhan Bapak Ibu. Amin. Ketika kita melayani Tuhan, kami juga sebagai tim pemuji di tempat ini, ketika kami melayani Tuhan, bahwa itu artinya bahwa kami persembahkan semua potensi yang apa yang kami miliki hanya kepada Tuhan Bapak Ibu. Artinya, walaupun tidak ada yang memberikan suatu pujian kepada kami, walaupun kita tidak menerima pujian, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan pujian kepada kita Bapak Ibu ketika kita tulus untuk melayani Tuhan. Amin. Itu artinya bahwa ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ada suatu hal yang sangat luar biasa dalam diri kita Bapak Ibu. Kita akan melihat selanjutnya pada saat ini. Ya, dalam Mazmur pasal 47 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Hai segala bangsa. 2, 3, ya. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluh-elukanlah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja besar atas seluruh bumi. Dikatakan hai seluruh bangsa, artinya bahwa pujian penyembahan itu ditunjukkan untuk semua bangsa, bukan secara khusus. Tuhan tidak pernah mengatakan hai gereja karismatik bertepuk tanganlah untuk Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan hai seluruh bangsa bertepuk tanganlah bagi Allah. Amin Bapak Ibu. Makanya saya melihat di sini, kalau kita menyembah Tuhan, jangan ada yang diam dan jangan ada yang pasif. Amin. Mari beritahukan kiri kanannya, kalau memuji Tuhan, jangan diam ya. Mari beritahukan Bapak kiri kanannya. Haleluya. Ya. Harus semangat. Ada sesuatu kegairahan yang luar biasa karena kita mencintai Tuhan. Ya, ketika kita menyanyikan tadi, jangan ada yang loyo, jangan ada yang lihat lampu dan segala macam Bapak Ibu. Artinya kita fokus kepada Tuhan. Masa begitu? Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Itu gak punya power, gak punya passion. Jadi pada saat ini kita buktikan bahwa kita anak Tuhan yang memiliki semangat yang luar biasa. Amin. Jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Bapak, mari kita ekspresikan bagaimana kasih Tuhan itu lewat pujian, lewat suara, lewat talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, pada saat ini Bapak Ibu, mari kita akan ekspresikan pada saat ini bagaimana kita memuji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Ya, nanti kalau nggak ada yang semangat, kalau nggak ada yang bernyanyi, saya suruh maju ke depan. Setuju? Ya, saya melihat satu-satu nanti dari depan, tengah dan sampai belakang. Dan yang semangat, saya suruh maju ke depan untuk bernyanyi solo hari ini. Ya, mari kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita nyanyikan
yang sangat luar biasa yang boleh kita rasakan Bapak Ibu. Ada sesuatu kekuatan dalam diri kita, benar? Ketika kita bernyanyi tadi, ada nggak kekuatan yang boleh kita rasakan? Ada kekuatan, ada suatu pengharapan Bapak Ibu. Ketika kita sering menaikkan pujian kepada Tuhan. Ya, pada saat ini mari kita lanjutkan di materi kita Bapak Ibu. Tadi mengenai pujian. Sekarang kita masuk kepada menyembah. Apa itu menyembah? Ya, apa arti daripada menyembah dan mengapa kita harus menyembah Tuhan? Ada apa? Pada saat ini Bapak Ibu, saya melihat juga arti daripada menyembah itu di dalam bahasa Yunani. Di dalam bahasa Yunani disebut dengan proskuneo. Apa Bapak Ibu? Proskuneo. Katakan proskuneo. Ya, proskuneo itu terdiri dari dua kata. Dikatakan pros, artinya pros itu adalah gerakan, dan kuneo itu artinya mencium. Ya, jadi dikatakan proskuneo adalah mencium tangan atau melakukan penghormatan atau penyembahan dengan mencium tangan, membukukan badan dalam pemujaan. Dalam arti adalah kita bertemu dengan Tuhan. Artinya sebenarnya menyembah itu atau proskuneo itu adalah kita memiliki sesuatu hubungan yang sangat erat atau hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Itu sebenarnya maksudnya Bapak Ibu. Jadi dalam arti daripada menyembah ini, dalam artinya bukan hanya sekedar memuji, bukan hanya sekedar menyembah, bukan juga hanya sekedar angkat tangan, tetapi ada makna yang sangat dalam. Dikatakan ketika kita menyembah itu, kita benar-benar connect dengan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan tadi, sudahkah kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan Bapak Ibu? Berapa banyak tadi yang sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan ketika kita menyembah Tuhan di tempat ini? Boleh angkat tangannya? Haleluya. Jadi ada sesuatu hal yang sangat luar biasa ketika kita menyembah Tuhan. Artinya bahwa kita benar-benar lekat dengan Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya. Apa pengaruh pujian penyembahan itu di dalam hidup kita? Pengaruh pujian penyembahan dalam hidup kita. Yang pertama apa? Memberi rasa. Katakan memberi rasa. Katakan kiri kanannya, beri rasa. Artinya Bapak Ibu, mari kita lihat dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Apa pengaruhnya pujian penyembahan itu? Ya, mari kita baca 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Perhatikan baik Bapak Ibu. Dikatakan ketika Daud memainkan alat musik itu, maka roh Allah itu ada dalam diri Saul, maka roh jahat itu akan keluar. Amin Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika roh Allah itu ada dalam diri Saul, maka dia merasa lega dan dia merasa nyaman. Amin Bapak Ibu. Jadi ada suatu pengaruhnya. Ketika kita menyembah Tuhan ada pengaruhnya. Kita bisa merasa nyaman, kita bisa merasa damai. Ada sesuatu rasa yang kita rasakan Bapak Ibu. Saya mengambil contoh pada saat ini. Siapa di sini pernah menikmati makanan yang hambar? Siapa pernah sayur atau ikan atau segala macam gitu? Tapi hambar, rasanya hambar, gak ada rasa. Pernah ya? Jadi kalau kita lihat dari penyajiannya dari ini itu menarik sekali, baik sekali Bapak Ibu. Tetapi hanya satu kekurangannya, tidak ada rasa atau tidak ada, katakan tidak ada garam, benar? Bagaimana rasanya? Ya pasti gak enak. Artinya ketika kita bernyanyi sebenarnya itu bukan hanya sekedar bernyanyi. Kalau masalah skill Bapak Ibu, mungkin banyak artis-artis dunia mungkin lebih pintar dan lebih hebat daripada kita, benar? Lebih profesional. Mungkin banyak orang-orang dunia yang lebih menguasai teknis dan segala macam. Tetapi ingat, belum tentu menyentuh ke roh. Belum tentu menyentuh kepada hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Menyentuhnya kepada emosi, benar? Hanya kepada jiwa atau kepada emosi. Tetapi ketika kita menyembah Tuhan, itu ada sesuatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya, bagaimana ketika kita tadi menyembah di sini, bagaimana ada rasanya yang sangat luar biasa Bapak Ibu? Ya, ada rasanya luar biasa.
Ketika para pemain musik kita memainkan alat musik tadi, saya percaya bahwa ada rasa yang sangat luar biasa Bapak Ibu, amin. Kita bisa merasakan artinya hadirat Tuhan itu loh, begitu luar biasanya. Ketika Daud memainkan kecapi, bukan hanya sekedar memainkan kecapi, tetapi ada sesuatu rasa yang diberikannya. Artinya Raja Saul, Bapak Ibu, dia mengalami sesuatu hal yang sangat luar biasa. Dia merasa lega dan nyaman. Tetapi ingat, ketika Roh Allah tidak ada dalam diri Saul, apa yang terjadi? Dia diganggu oleh iblis, Bapak Ibu. Ya mari kita lihat di ayat ke-14 yang tadi. 1 Samuel 16 ayat ke-14 itu. 1 Samuel 16 ayat ke-14, kita baca bersama-sama ayat yang ke-14-nya. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Coba Bapak Ibu, coba. Apa yang terjadi ketika roh Allah tidak ada dalam diri Saul? Ia diganggu oleh roh jahat. Tahu nggak Bapak Ibu, Saul itu adalah dia dari suku Benyamin, dan dia seorang yang sangat tinggi Bapak Ibu. Dan dikatakan firman Tuhan, dia perawakannya elok dan tidak ada yang lebih hebat, lebih ganteng daripada Saul itu di daerahnya. Dan dia menjadi orang yang nomor 1 di Israel. Dia menjadi raja yang pertama. Dia sangat dihormati, dia sangat dihargai Bapak Ibu. Pada saat kapan dia dihormati orang dan dihargai? Pada saat roh Allah ada dalam dirinya. Pada saat dia diurapi oleh Tuhan. Tapi coba lihat di Samuel 16 ayat 14, apa yang terjadi? Ketika roh Allah tidak ada dalam dirinya, ketika roh Allah undur daripada diri Saul, maka dia diganggu oleh iblis dan hidupnya tidak ada bermanfaat lagi Bapak Ibu, tidak ada gunanya. Artinya tongkat kepemimpinan dipindahkan kepada generasi berikutnya. Artinya kita berharga bukan karena kita memiliki segala sesuatunya, tetapi kita berharga adalah karena memiliki roh Allah yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Itu intinya. Artinya bahwa ketika kita ada roh Allah dalam diri kita, si jahat tidak bisa memasuki kita Bapak Ibu. Saya tidak percaya orang yang ada di dalam Tuhan stres. Benar? Saya tidak percaya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan stres Bapak Ibu. Siapa di sini pernah mengatakan stres? Pernah mengatakan kata stres? Katakan kiri kanannya, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Siapa yang masih mau mengatakan kata stres? Tempat ini ada? Boleh angkat tangannya? Biar kita doakan di depan ini Bapak Ibu. Kenapa? Roh Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh daripada stres, benar? Tidak ada kata stres loh bagi orang yang ada di dalam Tuhan. Karena stres itu bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari iblis Bapak Ibu. Jadi dikatakan bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kita merasakan hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa pada saat ini marilah kita ubah kata-kata kita Bapak Ibu. Kalau kita sering mengatakan saya stres, pada saat ini kita akan berubah. Mari kita, daripada kita mengatakan stres, mari kita lebih baik kita menyembah Tuhan Bapak Ibu, amin. Berapa banyak yang komitmen di tempat ini, boleh angkat tangannya? Haleluya. Daripada kita stres, lebih baik kita menyembah Tuhan. Ya Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena dia merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita menyanyikan lagu ini. Lebih baik.
baik satu hari di pelataran Tuhan. Saya percaya kita di tempat ini lebih baik 5 menit, lebih baik 1 jam kita berada di hadirat Tuhan daripada 1 harian di rumah orang lain tetapi gosip, Bapak Ibu. Berapa banyak setuju dengan saya di tempat ini? Amin. Daripada kita menceritakan gosip, lebih baik kita menceritakan tentang Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Inilah yang Tuhan mau katakan kepada kita pada saat ini. Makanya ketika kita bernyanyi, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi sesuatu hal yang mungkin sulit untuk kita bisa selesaikan, ini aja kuncinya, Bapak Ibu. Masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Kuasanya luar biasa sekali, Bapak Ibu. Makanya kita di tempat ini, kalau ada orang sakit, kalau ada orang yang stres, atau ada orang yang diganggu oleh iblis, saya percaya lewat suara kita bisa menyembuhkan dia. Amin. Amin, Bapak Ibu. Berapa banyak yang percaya tentang hal itu, Bapak Ibu? Lewat suaranya orang sakit bisa disembuhkan. Amin. Tuhan bisa memakai kita dengan luar biasa. Ya, saya sedikit kesaksian, Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, keponakan saya itu mengalami sakit yang sangat berat dan divonis oleh dokter bahwa tidak ada harapan lagi, Bapak Ibu. Tidak bisa lagi disembuhkan gitu ya, karena ditolak oleh rumah sakit. Beberapa rumah sakit yang ini ditolak karena memang awalnya dia narkoba, Bapak Ibu ya, dan termasuk juga dalam pergaulan bebas keponakan saya kandung. Dan dia sangat sakit dan setelah dicek semua paru-parunya itu udah hancur semuanya. Gak ada lagi yang ini, udah benar-benar hancur, Bapak Ibu. Dan terakhir dia nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi? Semua rumah sakit, dia dan keluarga juga udah nangis-nangis semua, orang-orang saya juga semuanya, abang saya, mereka udah nangis-nangis, Bapak Ibu. Dan rongkongannya udah sekali bunyi ya, bunyi gitu ya, bunyi, dan nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Nafasnya udah mulai hilang lagi, Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Saya dipanggil pada saat itu. Saya nggak punya apa-apa dan saya tidak saya hanya pada saat itu saya coba perhatikan tentang firman Tuhan dan saya katakan saya mau naikkan pujian kepada Tuhan, Bapak Ibu. Saya lagu ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan. Ketika saya mau nyanyikan pujian, saya hidup dalam roh Allah dan saya berdoa pada saat itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Setelah saya doakan, maka dia bisa ngomong dan bahkan pada saat itu juga bisa dia meminta makanan, Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Dekat dengan hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saya terlalu yakin bahwa orang sakit bisa disembuhkan lewat talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Orang sakit bisa disembuhkan lewat penyembahan kita kepada Allah, Bapak Ibu. Saya melihat mujizat Allah yang luar biasa. Rumah sakit sudah menolak, tapi ketika Allah bekerja dan ketika Roh Allah bekerja, maka yang sakit boleh disembuhkan. Saya katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kalau keluarga saudara, Bapak Ibu sakit atau apa, nggak perlu panggil pendeta, nggak perlu panggil siapa-siapa, panggil Tuhan dalam keluarga Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Doakan. Saya percaya bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya, Bapak Ibu. Amin. Tapi kalau perlu juga, kalau memang butuh juga dipanggil pendeta, gak masalah juga ya. Bukan salah juga kalau memang dipanggil juga, dipanggil Bapak Gembala atau siapa. Tetapi saudara juga punya kuasa dalam hal ini. Atau mungkin ada orang yang kerasukan setan. Kita punya power, punya kuasa untuk bisa mendoakan. Dan saya percaya orang yang kerasukan itu bisa disembuhkan kembali. Yang percaya katakan amin. Itu. Kita punya kuasa. Di tangan kita ada kuasa Allah yang luar biasa untuk bisa mengadakan mujizat lewat pujian dan penyembahan kita. Ya, itu yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Apa pengaruh pujian dalam penyembahan dalam hidup kita? Mari nomor 2-nya. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Membuat rasa galau. Masa ada yang galau di tempat ini, Bapak Ibu? Siapa pernah galau di tempat ini? Siapa pernah galau? Pernah galau? Haleluya, Bapak Ibu. Wah, mungkin kita pernah bagaimana juga tim bagaimana pernah galau? Kira-kira pernah ya? Haleluya. Saya juga pernah berkhotbah juga saat ini pernah galau, Bapak Ibu. Amin. Ya. Tetapi saya tidak membiarkan rasa galau itu mengganggu saya.
Saya tidak membiarkan rasa stres itu menghantui saya dan menjatuhkan saya, mengintimidasi saya. Kita akan melihat Bapak Ibu. Mari kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 27. Kisah Rasul. Apa yang akan terjadi dalam diri Paulus dan Silas ketika mereka di dalam penjara, Bapak Ibu? Kita baca bersama-sama ini. 2, 3, ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-puji kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ayat 7, 2, 3, ya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Perhatikan Bapak Ibu apa yang terjadi dalam diri Paulus dan Silas ketika mereka di dalam penjara, dan ketika mereka didera dan dibelenggu, dan mereka mengalami sesuatu kesakitan Bapak Ibu di dalam penjara. Tapi coba lihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana Roh Allah bekerja dalam diri Paulus dan Silas, Bapak Ibu. Mereka di penjara itu bukan karena melakukan dosa, mereka di penjara bukan karena melakukan kesalahan, tetapi mereka di penjara karena hanya banyak menyembuhkan orang sakit, banyak mengadakan mujizat Bapak Ibu, dan memberitakan firman Tuhan. Lihat, karena mereka benar dan hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan membela mereka. Lihat apa yang terjadi. Pintu penjara terbuka dan belenggu mereka terlepas. Amin. Katakan, belenggu saya telah dilepaskan. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang menjadi belenggu kita pada saat ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi penjara kita sehingga kita tidak bisa melangkah. Tetapi hanya satu kuncinya yang Tuhan mau katakan kepada kita pada saat ini. Mari kita hidup dalam pujian penyembahan kepada Allah. Amin. Mungkin kita masih terikat dengan rokok Bapak Ibu. Satu contohnya, mungkin sulit untuk bisa kita lepaskan. Satu kuncinya masuk dalam hadirat Tuhan. Rokok itu pasti dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mungkin kita terikat dengan pornografi, kita tidak bisa lepaskan tanpa ada Roh Allah. Hidup dalam pujian penyembahan Bapak Ibu. Mungkin kita terikat dengan hal-hal lain pada saat ini. Ada dosa-dosa lain, perbuatan dan segala macam. Pada saat ini kuncinya adalah hidup di dalam firman Allah. Banyak hal yang membuat kita tidak bisa bangkit, yang membuat kita jatuh, sehingga kita tidak hidup dalam Roh Allah lagi. Kekuatan kita sendiri tidak mampu untuk bisa melepaskan. Tapi satu yang Tuhan mau katakan, hiduplah dengan pujian penyembahan kepada Allah Bapak Ibu. Amin. Semuanya ada jalan terbuka bagi Tuhan. Amin. Semuanya Tuhan bisa melakukan segala perkara yang besar dan perkara yang ajaib. Mari nyanyikan lagu ini, masih ada jalan terbuka bagiku. Masih ada jalan terbuka. Oh
bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dilepaskan oleh Tuhan. Yang penting hanya satu persyaratannya, kita mau berubah, Bapak. Kalau kita mau berhenti mengatakan saya tidak merokok, Tuhan berkata masih ada jalan terbuka. Amin. Tuhan belum menutup jalan bagi kita, tidak menutup jalan bagi kita. Masih ada jalan terbuka. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah siap kita? Hati kita siap gak berubah atau tidak? Komitmen. Katakan komitmen. Ini yang Tuhan mau selidiki hati kita pada saat ini, Bapak Ibu. Lewat pujian penyembahan. Makanya lewat pujian penyembahan, kalau kita benar-benar merasakan dari Tuhan, kita bisa mendapatkan nubuat daripada Tuhan. Hal-hal yang sulit untuk kita percaya, Tuhan bisa berikan kepada kita. Bahkan apa yang dilakukan orang lain, kita bisa dapat. Kita bisa bernubuat. Kalau kita bisa merasakan hadirat Tuhan, benar-benar merasakan hadirat Tuhan, kita bisa melakukan. Bahkan orang yang tidak senang dengan kita, kita bisa merasakan. Tuhan bisa beritahukan kepada kita. Hal-hal yang belum terjadi ke depan, Tuhan bisa berikan kepada kita. Ini yang Tuhan mau katakan kepada kita pada saat ini, Bapak Ibu. Tuhan mau katakan, mari kita buang belenggu kita di tempat ini. Amin. Mari kita lepaskan belenggu kita lewat hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Apa tadi pengaruh pujian penyembahan dalam hidup kita? Yang pertama, yang kedua, membuang kelelawar. Sekarang kita akan masuk poin yang ketiga. Kita akan lihat bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Membawa kemenangan. Katakan, saya membawa kemenangan. Mari kita lihat, Bapak Ibu. 2 Tawarik 20 ayat 18 sampai 22. 2 Tawarik. 2 Tawarik. Oke, mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Lalu berlututlah Yehosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yehosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda hingga mereka terpukul kalah. Ini Bapak Ibu, ini tadi pengaruh pujian penyembahan atau yang membawa suatu kemenangan bagi kita. Coba lihat ini, ada dua bangsa yang melawan bangsa Israel. Bangsa Yehuda itu adalah yang dipimpin oleh Yehosafat. Ada dua bangsa, yaitu bangsa Amon dan Moab. Dan itu jumlah mereka banyak. Orang yang sementara orang Yehuda sedikit, Bapak Ibu. Tapi coba lihat ini, ketika mereka menaikkan pujian, ketika dekat dengan Allah, apa yang akan terjadi? Justru mereka membawa kemenangannya daripada Allah. Amin. Ketika mereka berperang, Bapak Ibu, bukan mereka yang melawan, tetapi malaikat-malaikat Tuhan daripada surga akan ikut juga berperang untuk membela mereka. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, nggak perlu kita membela diri kita, siapa benar dan siapa salah, tetapi Tuhanlah yang menjadi pemimpin kita. Ini orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Artinya mereka memperoleh kemenangan. Kita ingin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan pikiran dan kehebatan. Sekarang mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita lewat pujian penyembahan kita, Bapak Ibu. Amin. Ada 3 tadi cara bagaimana supaya kita bisa apa pengaruh pujian penyembahan dalam hidup kita. Yang pertama, memberi rasa. Kedua, membuang rasa galau. Ketiga, membawa kemenangan.
Ini Bapak Ibu sebagai oleh-oleh dari saya pada saat ini untuk bisa kita bawa pulang nanti ke rumah kita masing-masing. Mungkin ada keluarga kita yang tidak mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin tidak juga jarang ibadah. Mari bagikan oleh-oleh ini kepada keluarga kita Bapak Ibu. Amin. Bagikan oleh ini, bacakanlah firman Tuhan ini nanti kepada keluarga kita ketika kita sampai di rumah kita masing-masing. Saya tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi yang boleh saya berikan adalah hanya firman Tuhan ini Bapak Ibu. Amin. Mari kita semuanya bangkit dari bersama-sama. Mari kita katakan, masih ada jalan terbuka bagiku.